Elise Moreau, seorang travel vlogger asal Prancis, memulai petualangannya di Bali. Hari pertamanya berjalan menyenangkan, pantai, budaya, dan keramahan lokal membuatnya jatuh cinta. Tapi semuanya berubah saat dia bertemu seseorang yang tak terduga di sebuah pasar seni. Elise menginjakkan kaki di Bandara Ngurah Rai dengan senyum lebar. Bali adalah impiannya sejak lama, tempat yang sering ia lihat lewat layar ponsel, dan kini akhirnya jadi nyata. Ia membawa satu ransel besar dan kamera mirrorless tergantung di leher. Kontennya hari itu, solo trip ke Bali hari pertama. Setelah check-in di penginapan kecil di Ubud, ia langsung pergi ke pasar seni Ubud. Kamera menyala, ia merekam dirinya mencoba kain tradisional, mencicipi jajanan lokal, dan bercanda dengan pedagang. Sore menjelang, matahari mulai tenggelam. Elise menepi ke pinggiran jalan untuk merekam suasana golden hour. Di balik viewfindernya, ia tak menyadari seorang pria berseragam menghampiri. "Sendirian, Miss?" tanya pria itu sambil tersenyum ramah. Elise menoleh dan mengangguk. "Yes, I'm just vlogging. It's beautiful here. Very beautiful. Like you," katanya. Nada suaranya mulai berubah, tatapan matanya agak menyelidik. Elise merasa tak nyaman, tapi tetap sopan. "I'm just doing my work, sir." Pria itu mendekat dan tiba-tiba menaruh tangannya di bahu Elise. "Kamu nggak boleh sendirian, bahaya di sini. Biar aku temani," ujarnya sambil tertawa kecil. Refleks, Elise mundur satu langkah. "Please don't touch me," katanya pelan namun tegas. Dia menyalakan kamera kecil di tas pinggangnya tanpa sepengetahuan pria itu. Beberapa pengunjung pasar mulai melirik. Salah satu pemuda lokal yang sedang membantu ibunya berjualan memperhatikan interaksi itu. Wajahnya mengerut, lalu ia bergerak mendekat. Pelan tapi pasti. Setelah dirangkul secara tidak pantas oleh oknum berseragam, Elise merasa semakin tak aman. Namun, kejadian tersebut disaksikan oleh seorang pemuda lokal yang memutuskan untuk bertindak. Pertemuan inilah yang akan mengubah arah petualangan Elise di Bali. "Please don't touch me," ulang Elise dengan nada tegas. Senyumnya hilang. Kamera kecil yang kini tersembunyi di tas pinggangnya diam-diam merekam momen itu. Pria berseragam itu hanya terkekeh, tampak tak terganggu oleh penolakan Elise. "Don't be angry, miss. I'm just friendly," katanya dengan logat campur aduk. Sementara itu, dari balik kerumunan kecil di sekitar pasar Raka, seorang pria lokal berusia sekitar 25 tahun, dengan kaos putih dan sarung melilit pinggangnya, memperhatikan dengan tatapan tajam. Ia sedang membantu ibunya membereskan lapak dagangan ketika melihat perlakuan pria berseragam itu terhadap Elise. Raka menghampiri. "Permisi, Pak," ucapnya sopan tapi tegas. "Kenapa pegang-pegang turis?" Sang pria berseragam tampak kesal. "Kamu siapa? Urusan saya, bukan kamu." "Elise," bisik Raka ke wanita itu. "Dia bukan polisi beneran, itu rompi parkir. Hati-hati." Elise menatap Raka, lega sekaligus bingung. "Better you go now, miss," lanjut Raka sambil menatap si pria tajam. "Biar saya yang urus." Oknum itu mendengus, memaki pelan, lalu pergi sambil meludah ke tanah. Suasana di sekitar jadi hening sejenak. Beberapa pedagang melihat ke arah mereka. Elise bernafas lega. "Thank you. I don't know what could have happened." Raka tersenyum kecil. "Ini Bali, tapi nggak semua orang ramah." "Kamu sendirian?" Elise mengangguk. "I'm traveling solo, making videos." Raka menunjuk ke arah warung kecil di seberang jalan. "Mau duduk sebentar? Aman di sana. Saya traktir es kelapa." Elise tertawa ringan, masih dalam mode waspada tapi mulai merasa nyaman. "That sounds good." Mereka berjalan bersama, matahari kini benar-benar terbenam. Tapi petualangan Elise di Bali baru saja dimulai. Setelah kejadian yang membuat Elise trauma, ia dan Raka mulai menyusun potongan informasi soal siapa sebenarnya pria berseragam itu. Video yang terekam tanpa sengaja ternyata lebih bernilai dari yang mereka kira. Warung kecil itu tenang, hanya suara angin dan sesekali motor lewat. Elise duduk menatap layar kecil kameranya,
memutar ulang rekaman diam-diam yang ia ambil. Tangan Raka memegang batok kelapa, tapi matanya tertuju pada video. Ini bisa jadi bukti loh, ujar Raka. Dia bukan polisi, cuma tukang parkir atau oknum preman yang nyaru. Elise mengangguk pelan. Do you think I should post it online? Raka terdiam sebentar. Kalau kamu siap nerima perhatian gede, iya. Tapi lebih baik kita tahu dulu dia siapa. Keesokan harinya, mereka kembali ke pasar, tapi dengan hati-hati. Raka mencoba tanya-tanya ke beberapa pedagang. Beberapa hanya menggeleng, takut bicara. Tapi seorang bapak tua yang berjualan dupa berbisik pelan, dia sering minta uang ke bule. Kadang maksa. Nama panggilannya Made Kribo. Raka mencatat cepat di ponsel. Made Kribo, dapat juga. Sementara itu, Elise memutuskan mengunggah cuplikan pendek dari videonya ke akun Instagram dengan caption, First day in Bali, and I met this. Not all smiles are kind. Tak butuh waktu lama. Komentarnya meledak. Banyak yang geram. Beberapa netizen lokal mengenali pria itu dan membagikan cerita serupa. Sore itu, Raka dan Elise bertemu kembali di sebuah kafe kecil. Elise tampak gelisah. Video itu viral, Raka. Ada yang bilang dia pernah dilaporin tapi selalu lolos. Apa kita terusin? Raka menatap mata Elise. Kalau kamu kuat, kita terusin. Tapi mulai sekarang, kamu gak boleh jalan sendiri. Elise tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Bali, ia merasa tidak sendirian. Video Elise yang viral mulai menarik perhatian publik dan media lokal. Namun, tak hanya netizen yang memperhatikan, Made Kribo pun menyadari dirinya jadi sorotan. Elise dan Raka kini harus lebih waspada, karena bahaya bisa datang dari arah yang tak terduga. Pagi harinya, Elise bangun dengan notifikasi ponselnya terus berbunyi. Video yang ia unggah semalam telah mencapai lebih dari 200.000 tayangan. Komentar berdatangan dari sesama traveler, aktivis perempuan, hingga warga Bali yang pernah melihat sosok pria itu. Beberapa bahkan menyertakan lokasi dan kronologi kejadian serupa. Sementara itu, di sudut lain kota, Made Kribo, pria bertubuh tambun dengan rambut kribo dan rompi lusuhnya, menatap layar ponsel di warung kopi. Wajahnya berubah, dari bingung ke marah. Cepat, bule itu rekam gua. Ia membanting gelas plastik di meja. Beberapa orang di sekitarnya menatap kaget, tapi tak berani menegur. Siang itu, Raka mengajak Elise ke rumah temannya. Gede, seorang freelance jurnalis lokal yang cukup dikenal karena sering meliput isu sosial. Dia mungkin bisa bantu dorong kasus ini biar nggak tenggelam, kata Raka. Gede menyambut mereka dengan hangat. Di rumahnya yang penuh tumpukan koran dan kamera, Elise menceritakan kronologi kejadian dan menunjukkan videonya. Gede mengangguk serius. Kalau kamu setuju, aku bisa bantu naikin ini ke media. Tapi siap-siap akan makin banyak mata tertuju ke kamu. Elise menatap Raka sejenak. Let's do it. Namun malam itu, saat Elise kembali ke penginapannya, seseorang terlihat duduk di seberang jalan. Diam, memperhatikan. Wajahnya tertutup masker dan topi. Tapi Elise merasa ada yang aneh. Ia menutup jendela cepat, lalu menghubungi Raka. There's someone watching. Raka langsung menjawab, kunci pintu, aku ke sana sekarang. Ancaman terasa semakin nyata. Elise dan Raka kini tak hanya berurusan dengan media dan netizen, tapi juga dengan sosok yang mulai mengintai dari kegelapan. Tapi mereka tak tahu, di balik satu musuh, ada lebih banyak yang sedang memperhatikan. Raka tiba di penginapan Elise dengan cepat, menumpangi motor pinjaman. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin menggesek dedaunan. Begitu mengetuk pintu, Elise langsung membukanya. Wajahnya pucat, matanya tegang. Aku yakin dia ada di seberang tadi, bisik Elise. Sekarang udah gak kelihatan. Raka melongok keluar jendela. Tak ada siapapun. Tapi jejak rokok masih mengepul di bawah pohon mangga dekat pagar. Dia mengepalkan tangan. Kita gak bisa tunggu sampai dia berani masuk. Besok kita cari tahu lebih jauh tentang dia. Keesokan harinya mereka menemui Wayan, kenalan lama Raka yang bekerja di kelurahan.
Dengan sedikit bantuan dan obrolan santai, Wayan akhirnya membuka data lama. Nama aslinya Aimet Wirawan. Pernah dilaporkan tahun lalu soal pemerasan, tapi nggak lanjut karena nggak ada bukti kuat. Elisa menunjukkan video lengkapnya. Wayan menyipitkan mata. Kalau ini sih cukup jadi bukti awal, saya bisa bantu terusin ke kepolisian yang benar. Sementara itu, Made Kribo mulai gelisah. Ia mendatangi teman-teman lamanya, preman lokal yang dulu sering jaga wilayah dekat pasar. Saya nggak mau bule itu bikin gua masuk TV. Kalian bantu beresin ini. Malam harinya, Elis kembali ke penginapan lebih cepat. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Raka berjaga dari luar. Mereka sepakat tak boleh lengah. Namun, sebuah motor melintas perlahan di depan penginapan. Lampunya mati. Penumpangnya sempat melirik ke arah jendela Elise sebelum melaju pelan. Elise gemetar. Tapi ia mengambil kameranya. Kamera ini yang mulai semuanya. Kamera ini juga yang akan selesaiin. Elis dan Raka akhirnya mendapatkan bukti-bukti yang mengarah langsung kepada Made Kribo. Namun, mereka juga menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Keberanian mereka diuji karena musuh mereka kini mulai bergerak lebih terorganisir dan bahaya semakin nyata. Hari itu, Raka menghubungi Gede, sang jurnalis lokal. Mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk melaporkan Made Kribo dan oknum lainnya ke pihak yang berwenang. Dengan dokumen dan rekaman video yang lebih lengkap, mereka merasa lebih siap. Gede, bisa bantu kita agar laporan ini cepat sampai ke pihak yang benar? Tanya Raka, serius? Gede mengangguk. Beri aku beberapa jam, aku akan langsung ke Jakarta. Kasus ini terlalu besar untuk dipandang sebelah mata. Sementara itu, Elis terus memantau media sosial. Perhatian publik makin memuncak. Berita tentang Made Kribo yang akhirnya terungkap identitasnya, kini menjadi sorotan media. Banyak netizen mulai mencurigai bahwa pria tersebut bukan hanya seorang pemeras, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar. Tiba malamnya, Elis merasa semakin gelisah. Dalam suasana yang semakin mencekam, ia mendapatkan pesan singkat dari akun anonim yang hanya berkata, "Berhenti campuri urusan kami atau akan ada konsekuensinya." Elis menatap layar ponselnya dengan cemas. Raka yang kebetulan baru datang langsung memerhatikan ekspresi Elise yang berubah. "Ada apa?" tanyanya. Elis menunjukkan pesan itu. "Ada yang ancam aku." Raka mengerutkan kening. "Ini mulai serius, Elis. Kita harus terus bergerak. Jangan biarkan mereka menguasai cerita ini." Keesokan harinya, Elis dan Raka memutuskan untuk bertemu dengan seorang polisi setempat yang mereka kenal. Polisi tersebut, Komang, sudah tahu tentang kasus yang mereka tangani dan mengatakan bahwa ia bisa memberikan perlindungan sementara. "Ini bukan masalah kecil. Kami tahu ada jaringan yang lebih besar, tapi kami tak bisa bertindak tanpa bukti yang kuat," ujar Komang. Komang kemudian memberikan petunjuk yang bisa mengarah ke sebuah rumah aman yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Informasi yang didapatkan Raka dan Elis membuka pintu menuju kebenaran yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi berikutnya, mereka menuju ke rumah aman tersebut. Terletak di pinggiran Ubud, jauh dari keramaian. Sesampainya di sana, mereka mulai menyelidiki lebih dalam. Tanpa mereka ketahui, seseorang mengawasi dari kejauhan. Akan tetapi, mereka tak menyerah. Mereka tahu kebenaran harus diungkap, walau itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Elis dan Raka kini berada di ujung penyelidikan mereka. Semua petunjuk yang telah mereka kumpulkan akhirnya mengarah pada sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Namun, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa musuh mereka jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Dengan bahaya yang mengancam di setiap langkah, Elis dan Raka harus mengambil keputusan terakhir yang akan mengubah segalanya. Ketegangan semakin tinggi ketika Elis dan Raka sampai di rumah aman yang mereka cari. Rumah itu terletak jauh di dalam pedesaan Bali, tersembunyi dari keramaian, dikelilingi oleh hutan lebat dan tanaman tropis. Mereka berdua memeriksa pintu masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengawasi. "Elis, hati-hati, kita nggak tahu siapa yang ada di dalam," kata Raka dengan suara pelan.
Elise mengangguk dan mengencangkan tali tasnya. Mereka telah menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan dokumen dan peralatan yang mengarah pada jaringan lebih besar yang melibatkan sejumlah oknum aparat, yang ternyata sudah berjalan bertahun-tahun. Bukti ini bisa menghancurkan karier banyak orang. Namun, saat mereka mulai mengumpulkan dokumen-dokumen itu, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka. Made Kribo muncul di ambang pintu, kali ini dengan beberapa orang lain di belakangnya. Mereka semua mengenakan pakaian gelap dan masker, siap menghadapi siapapun yang menghalangi mereka. Elis, Raka, aku sudah tahu kalian akan sampai sini, kata Made Kribo dengan suara rendah dan tegas. Tapi kalian gak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Elise merasa keringat dingin mengalir di punggungnya, sementara Raka berusaha untuk tetap tenang. Namun, tiba-tiba, Komang, polisi yang mereka temui sebelumnya, muncul di belakang Made Kribo. Komang tersenyum dingin dan Elise serta Raka terkejut. Jangan khawatir, semua sudah ada di bawah kendali kami, kata Komang, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah bagian dari jaringan yang sama. Segera setelah itu, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Pasukan polisi tiba, dan kali ini mereka tidak datang hanya untuk menyelamatkan Elise dan Raka, tapi untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Polisi yang benar-benar bertindak dengan benar datang untuk menangkap Komang, Made Kribo, dan seluruh anggota jaringan. Komang dan Made Kribo akhirnya dibawa pergi dengan tangan terborgol. Di luar rumah aman, pasukan polisi sudah mengepung daerah itu, memastikan tidak ada yang lolos. Beberapa minggu kemudian, Elis dan Raka berdiri di atas sebuah bukit di Bali, melihat matahari terbenam. Mereka merasa lega. Setelah melalui perjalanan yang penuh ketegangan, akhirnya mereka bisa bernafas dengan tenang. Elis, kamu berhasil. Kamu membuka mata banyak orang, kata Raka, tersenyum. Elise mengangguk, sedikit tersenyum. Tapi kita tahu ini baru permulaan. Masih banyak yang harus diungkap. Raka tertawa kecil. Mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi. Tapi untuk saat ini, mari nikmati pemandangan ini. Mereka berdua berdiri diam, menikmati keindahan Bali, sementara di kejauhan, pulau ini terus berputar, menyimpan lebih banyak rahasia, dan mungkin lebih banyak kisah yang harus diungkap.